الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Masya Allah, setelah beberapa bulan kita tawakufan sementara, alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi rutinan qiraah Burdah Al-Badih dan juga ta'lim, dilanjutkan dengan ta'lim kitab Bidayatul Hidayah, yang semuanya ini kita berharap minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan kedua kitab ini, yakni Burdah dan Bidayatul Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita baik di dunia maupun di akhirat bersama para aulia wasyuhada wassalihin wal anbiya wal mursalin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita di dalam setiap kita hadir mengunjungi pengajian, majelis zikir, majelis maulid ataupun majelis ta'lim. Niatkan seperti itu supaya kita benar-benar mendapatkan keberkahannya. Dan ini yang ada di hadapan kita, yang akan kita lanjutkan taklimnya adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat hebat, yang sangat spektakuler, yakni kitab Bidayatul Hidayah, atau bisa dianggap juga dengan ringkasannya kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab Ihya Ulumuddin sampai 10 jilid. Kalau kitab Bidayatul Hidayah kecil, ringkas, kitabnya tipis gini toh. Tapi siapa yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini, siapa yang mempelajari dan mengamalkannya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa penyusun kitab Bidayatul Hidayah ini seorang hujjatul Islam, seorang imam yang agung, yakni Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau juga penyusun kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya dibaca di mana-mana, padahal beliau sudah meninggal hampir 1000 tahun yang lalu, sekitar tahun 500-an. Berarti hampir 1000 tahun yang lalu kitabnya di seluruh dunia dibaca, baik kitab Ihya-nya maupun kitab Bidayatul Hidayahnya maupun kitab-kitab yang lain yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Ini menandakan bahwa keberkahan beliau sampai sekarang masih bisa dirasakan. Dan mudah-mudahan dengan kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kita baca kitab Bidayatul Hidayah, kita dikasih hidayah juga sama Allah supaya bisa mengkaji Ihya Ulumuddin. Ya, bisa baca kitab Ihya Ulumuddin, mengamalkannya, dan menjadikan kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab pedoman kita di dunia ini. Karena kitab Ihya Ulumuddin tidak ada satu orang saleh, tidak ada orang yang diangkat derajatnya sama Allah, seorang wali min auliyaillah, kecuali mereka sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Bidayatul Hidayah ini. Pasti, tidak mungkin tidak. Yang namanya kitab Bidayatul Hidayah ini kuncinya atau pintu pertama supaya kita masuk ke daerah ini lingkungan
para orang-orang soleh. Kalau kalian ingin masuk ke mereka ini, para orang-orang soleh, para kiai, para ulama zaman dahulu, kalian ingin masuk, pelajari kitab Bidayatul Hidayah ini. Amalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Dengan mengamalkannya, dengan kita mempelajari apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kita sudah terbuka pintu satu dan kita sudah berada di naungan mereka orang-orang soleh. Dan ini berisi adab, kesunahan-kesunahan, susunan-susunan tata cara kita hidup keseharian. Dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi, ini semua ada di kitab Bidayatul Hidayah. Diajarkan dari bangun tidur, bacanya apa, gimana nanti ketika di kamar mandi, ketika jalan ke masjid, ketika semua adab-adabnya, ketika mau sholat berjamaah, sholat Jumat, semua dibahas di sini. Dan yang terakhir membahas tentang hubungan antara sesama kita, adab kepada keluarga, adab kepada teman, gimana cara memilih teman yang baik, gimana cara bergaul yang baik. Ini semua ada di kitab Bidayatul Hidayah. Dan juga nanti dibahas tentang penyakit-penyakit hati, seperti pembahasan tentang sombong, riya, ujub dan lain-lainnya, iri hati dan lain-lainnya. Ini dibahas semua di sini. Dan Masya Allah, kita melanjutkan pertemuan-pertemuan yang lalu, yakni kita masih di qismul awal fi ta'at. Kita di awal pembahasan, yakni di dalam bab fi adab istiqamah minan naum. Jadi pembahasan yang pertama, adab bangun tidur. Ya, adab bangun tidur. Ini Al-Imam Al-Ghazali mau ngajarkan kita, begitu kita melek di pagi hari, ya, setelah kita tidur malam hari, itu apa yang kita lakukan? Ini diajari sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Di sini beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan faslun fi adabil istiqamah minan naum. Ini satu fasal, ini satu pembahasan yang membahas tentang adab. Adab itu mencakup tentang sesuatu yang baik dan sesuatu yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu termasuk adab. Perilaku, tata cara dalam melakukan sesuatu yang baik dan yang sesuai dengan sunnah, itu disebut adab. Ya. Di sini disebutkan faidastaiqatta minan naum, apabila kalian bangun dari tidur kalian, yakni umumnya manusia itu kalau malam tidur, karena ini sudah kecuali kalau yang kerjanya malam, ya baru habis subuh tidur, ya. Tapi umumnya manusia itu yang sudah ditata atau tabiatnya manusia itu sesuai di dalam Al-Quran. Wa ja'alna minal lail libasa, wa ja'alna al-laila libasa. Libasa yakni apa? Libasa yakni pakaianmu, pakaian yakni untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan nahar yakni siang hari ma'asya untuk kehidupanmu, yakni kerja, usaha, dagang, ngaji, taklim dan lain-lain. Wa ja'alna laila libasa, umumnya tidur. Nah, fa idza staiqatta minan naum, apabila kalian bangun dari tidur kalian di malam hari, apa itu? Fajtahid, maka usahakanlah, giatkanlah, semangatlah, ayyastaiqidha qabla tulu'il fajri. Ini yang paling berat, untuk bangun sebelum terbitnya fajar, alias sebelum subuh, sebelum azan subuh. Ya, bangun yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu bangun qoblal fajr. Ya, qala ba'du salihin wa 'alaika bis sahar. Dan hendaknya kalian ini melek di waktu sahur, yakni di waktu akhir malam. Ya, fa in lam yakun bi ibadah, walaupun kalian tidak sempat ibadah, melek bangun sebelum subuh.
Ya, wal murad istiqam yang dimaksud dengan bangun di sini apa? Fa ini istata'ta alla takuna akhiral lail illa mustayqidan faf'al. Maksudnya apa di sini? Kalau kalian mampu, maka jangan sekali-kali kalian di malam hari, akhir malam, yakni di akhir malam, kecuali kalian dalam keadaan terjaga, bangun, wis tangi. Walaupun tidak ibadah. Bahkan ya, kalau ba'du salihin, hatta kalian ngelilir nih lihat jam nih. Jam 3, ya Allah setengah 4 sebentar lagi azan subuh. Nek bisa meleo. Walaupun di kasur tok. Lebih-lebih bangun, wudu, sholat tahajud. Itu lebih afdal. Ini minimnya meleo. Melek aja. Bahkan kalau bisa ucapkan di lisan kalian hatta istighfar. Jam 3 malam astagfirullahaladzim, itulah bangun subuh. Istilahnya itu paling minim. Kalau bisa di akhir malam itu dalam keadaan ya, itu usahakan sekuat tenaga. Itu yang di pondok aja sulit, apalagi yang di rumah tambah sulit. Kalau orang yang di pondok tidak terbiasa bangun subuh, tidak terbiasa bangun sebelum subuh, jangan harap di rumah kita bakal bangun sebelum subuh, kecuali benar-benar kita tekankan, lawan itu hawa nafsu kita. Pertama kali kalian mau melawan hawa nafsu, itu tingkatan kalian. Kalau kalian sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, kemudahan untuk beribadah, yakni apa itu? Bangun sebelum subuh, maka kehidupan kalian bakal beres semuanya. Bangun sebelum subuh berat, teman. Karena apa? Pahalanya besar. Iya apa ya? Pahalanya besar. Apalagi sama sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di Al-Qur'an salah satu sholat sunnah yang disebutkan di Al-Qur'an itu sholat tahajud. Berarti ini wis disebutkan jelas gamblang di Al-Qur'an itu pahalanya wis ngungkuli liyane. Masya Allah sholat tahajud. Ya, lakukan itu. Walaupun 2 rakaat. Seandainya akhir malam dalam keadaan bangun. Bahkan ini ada satu cerita. Ya. Seandainya di dalam bab halful yamin, sumpah. Dalam kitab fikih itu pernah dibahas, ada satu cerita. Ya, pembahasan tentang hukum sumpah. Orang kalau sumpah kan harus menyesuaikan sumpahnya, ya kan, melaksanakan sumpahnya. Ya, kalau dia melanggar sumpahnya berarti, atau dia tidak benar dalam sumpahnya, berarti dia bakal kena kafarat dan dosa, ya kan. Seandainya ada orang bersumpah, wallahi, demi Allah, dengan kalimat wallahi, kalimat yamin, sumpah. Dia ngomong apa? Wallahi anna fulan bin fulan, sesungguhnya si fulan namanya orangnya sebutkan fulan bin fulan, ini bukan orang thalibul ilm, bukan seorang santri, bukan orang yang ahli agama, bukan orang pelajar ilmu agama. Sumpah kayak gitu, dia berani sumpah. Ya. Karena apa? Orang yang tadi disumpahi tadi itu, orang yang dianggap bukan santri tadi, dia nggak bangun malam, nggak bangun sebelum subuh, maka lam yahnas, nggak batal sumpahi, bener berarti sumpahi. Berarti dianggap seorang ini thalibul ilm, orang yang menuntut ilmu, itu orang yang bangun sebelum subuh. Dulu di Rubat Tarik, zamannya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadili, itu kalau ada santri, ada tolabah ya, yang bangunnya azan subuh baru bangun, atau setelah azan baru bangun, sama beliau, sama Habib Abdullah, itu disuruh
disuruh bersihin kupingnya, telinganya. Karena warad fil hadis Ibnu Mas'ud ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diriwayatkan ketika waktu subuh melihat satu orang lagi tidur. Ya. Nama Laila hatta asbaha, sampai pagi, sampai subuh, habis subuh. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda apa? Dzaka rajulun, ya ini apa? Bala syaitan fi utunih. Ini orang laki tadi yang tidur sampai bangun setelah subuh itu telah dikencingi sama setan di telinganya. Ini hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Makanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau kalau lihat santri suruh bersihin. Karena apa? Karena ini ada najis, tapi najis yang tidak kelihatan. Yang bisa lihat orang yang dawil basirah, orang yang dibuka pintu kasyafnya. Kelihatan benar kencing setannya. Kalau kita orang yang matanya mata nggak dibukakan pintu basirah, nggak kelihatan. Ya, ada lagi satu cerita orang majdub. Ya, jazab. Lihat di teras masjid ada orang masih tidur habis adzan, belum bangun subuh. Kencing, dikencingin sama orang itu. Bangun kaget-kaget, gelegepan, bayangin dikencingin masih tidur. Katanya orang masih tidur apa enakan mana kencing anak apa kencingin setan, katanya. Mendingan kencingin anak daripada dikencingin setan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bangun setelah waktu subuh itu benar-benar dikencingin setan. Cuman karena kita tidak lihat toh. Ya, makanya beliau bersihin itu telinganya. Nasallallahu salamah. Ya. Dan kemudian bahwa di malam hari kenapa kok sampai walaupun kita melilir tok istighfar tok, karena apa? Di waktu sahur itu, di waktu akhir malam itu, waktu yang sangat sakral, waktu mustajab doa, waktu tempat Allah Subhanahu wa taala nazala ila sama, turun ke langit dunia. Ini disebutkan di kitab Maulid tiba. Ya. Apa? Di Maulid tiba itu Astagfirullahaladzim. Hal min ta'ibin hal min talibi hajatin fa'unilahul matalib, itu sebelumnya kan? Ya. Apa? Tulisannya? Enggak, itu yang sebelumnya. Yang setelah la ilaha illallah. Subhanallah. Paling pertama ada baca maulid soalnya. Ya, udah sebulan ada baca maulid juga. Hilang udah. Itu di kitab Maulid tiba disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nazala minal ardh itu di sulusul akhir bilail, yakni sampai ke langit, nazala minas sama'i dunya fa yunadi hal min talibi hajatin فينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. Itu disebutkan, itu hadis qudsi ya. Itu disebutkan di dalam hadis ma'ruf bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, maksudnya turun di sini bukan zatnya ya, yakni rahmatnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala turun sampai ke langit dunia, fayunadi hal min mustaghfirin, apakah ada di antara kalian yang beristighfar di malam hari? Hal min talibi hajati, hal min taibin, apakah ada yang tobat? Hal min talibi hajatin faunilahul matalib, apakah ada yang minta hajat sama aku, maka aku akan berikan semuanya.
Itu Allah Subhanahu wa taala setiap malam di akhir malam turun. Ini ada ceritanya lagi nih. Ceritanya lucu. Ada seorang ulama. Ini saya dengar cerita dan pernah lihat juga di kita itu dengan ceritanya langsung dari Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ketika di Jakarta itu pernah cerita ini ceritanya. Ada satu orang ulama punya murid. Ini ulamanya, seorang syekhnya ini kalau lihat perempuan langsung minta dijual. Nah ini muridnya baru nikah. Muridnya baru nikah. Kunjungan syekhnya ke rumahnya, diundang ke rumah murid tadi. Panggil datang di syekhnya ke rombongan. Ini sebelumnya muridnya tadi yang baru nikah itu ngomong sama istrinya, wahai istriku, nanti kalau guruku datang jangan kelihatan, jangan ketok, wes di belakang baik, jangan keluar, ya. Oh siap ya. Ya jamu makan ini itu, udah selesai, pas mau pulang, dia nyampe di pelataran, namanya perempuan penasaran nih gurunya kayak apa sih? Aku penasaran ini gurunya murid, gurunya suamiku ini kayak apa, penasaran. Dari jendela ngintip ini istrinya. Pas ngintip, syekhnya pas nengok ke belakang, lihat siapa itu, ada mau nikah sama itu. Muridnya langsung apa? Saya talak istri saya. Ngomong gitu. Ya ini langsung dinikah. Baru nikah. Gak ada masa iddah. Ya, gak ada masa iddahnya, langsung nikah sama gurunya. Bukan baru nikah, sudah lama nikah. Masa iddah dulu. Masa iddah, nungguin masa iddah dinikah sama gurunya. Beneran, kisah nyata ini, dinikah sama gurunya. Istrinya, muridnya, langsung ditalak. Begitu ngomong gurunya saya mau nikah sama itu, langsung saya talak. Istri saya, langsung jatuh masa iddahnya. Tungguin masa iddah nikah itu. Perempuan sama gurunya. Loh ini kisah nyata loh. Setelah nikah 3 hari, 3 malam dinikah sama gurunya. Malam pertama ditinggal tidur, malam kedua ditinggal tidur, dan disentuh. Malam ketiga ditinggal tidur lagi sama gurunya. Malam hari keempatnya dicerai. Balik kamu ke muridku. Nah, baliknya ini gak ada masa iddah karena belum berhubungan. Langsung nikah lagi sama muridnya. Iya kan? Ini murid penasaran. Ngomong sama istrinya, wah istri itu apa sih amalan ibu ini? Nek malam itu ngapain sih? Kok dia alim, masya Allah. Wali min awliyaillah, derajatnya sangat tinggi. Apa sih amalan ini? Kata istrinya lah, gurumu itu nek malam ngorok. Mendingan ente kalau malam tahajud, qiraatul Quran, munajat, doa, zikir komplit. Gurumu dari malam sampai bangun azan subuh ngorok tak buat lindur lagi. Sudah ngorok ada lindur. Lindurnya apa? Anak. Kaget udah. Langsung kaget ngomong, wallahi demi Allah, ini gurumu. Syekh katanya gurumu ini sampai munajat, mendengar langsung suara seruan Allah Subhanahu wa taala ketika nazala minas sama'i ilal ardh fayunadi hal min mustaghfirin qala ana. Dalam tidurnya itu gurunya ngomong melindungi anak saya. Hal min ta'ibin ana, hal min talib hajatin ana. Di dalam tidurnya itu. Paham ini cerita? Akhirnya setelah itu tahu Syekh ini guru, orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mungkin kelihatannya di dalam dunianya tidur, bahwa bahkan mungkin di alam lain beliau dalam keadaan bermunajat dan mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan ini karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang bersyukur. Ya, seorang yang benar-benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih karamah, dikasih.
Jadi tidak heran. Ya, kelihatannya kaget aneh. Tapi ini kenyataan. Masya Allah. Tabarakallah. Itu makanya usahakan untuk setiap malam itu ini setidaknya bangun sebelum subuh melek. Nah, sekarang ada 3 atau 4 cara supaya kita mudah bangun malam. Ini 4 ini cara kita supaya mudah untuk bangun sebelum subuh. Yang pertama, syaratnya ya, ada syaratnya ada 3 atau 4. Yang pertama, tarku aklil kasir walau halalan. Meninggalkan makan banyak di malam hari walaupun yang halal. Apa ini makan banyak malam. Jangan harap bangun pagi, bangun sebelum subuh. Norak langsung tidur pulas. Bangun nanti ya subuh. Tinggalkan makan banyak. Ya, syaratnya pertama meninggalkan makan banyak walaupun halal. Itu syaratnya pertama. Tinggalkan makan banyak, makan secukupnya aja. Ya, kalau orang-orang di sana di Abdurrahman di mana, mereka kalau malam cuma makan roti tok. Nggak ada nasi, cuma roti sama beberapa kue atau apa. Ya, di situ itu biar bangun. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya tarkul ma'asi. Nah ini nahar. Siang harinya tinggalkan maksiat. Kalau pingin malamnya bangun sebelum subuh, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kalau malamnya siangnya maksiat, sulit buat bangun. Karena ini orang yang bangun malam ini benar-benar Allah pilih, benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa bangun sebelum subuh. Yang ketiga, naumul qailulah, tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah? Tidur di waktu sebelum zuhur dari jam 10 sampai jam 11. Qailulah dari kalimat qalil. Sebentar aja tidur sebentar sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kalau kalian ingin bangun malamnya seger, mudah buat bangun malam. Siangnya tidur itu jam 10 sampai jam 11 itu. Naum qailulah namanya. Tidur qailulah. Ya, sejam atau setengah jam atau 45 menit lah lama-lama ini jangan tidur jam 10 bangun jam 2 siang. Nah, itu bukan qailulah, itu namanya kafir. Banyak itu. 4 jam. Akhirnya malam udah tidur kalian sampai subuh. Kemudian yang terakhir apa? Niatkan sebelum tidur. Niat dalam hati sebelum kalian tidur itu niatkan dan juga usahakan tidurnya dalam keadaan wudu. Ya, tidurnya dalam keadaan wudu, dalam keadaan berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat, ya Allah ya Rabb, saya ingin bangun sebelum subuh. Diniatkan. Itu 4 salah satu 4 daripada syarat supaya kita mau bisa atau mudah dalam bangun sebelum subuh. Di kitab Musyarah Karim itu ada itu semuanya itu syaratnya. Ya, jadi tidak sembarangan itu asal ada semuanya. Ya, Masya Allah. Kemudian wal yakun awal ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Dan jadikanlah pertama kali yang berucap ketika kalian bangun di pagi hari di sebelum subuh tadi, yakni di dalam lisan kalian, ucapan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa itu sunnahnya? Sunnahnya yakni bangun, kemudian ketika bangun yamsah wajhah. Habis diucapkan, thumma yaqra, kemudian membaca akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal laili wan nahari la ayatin ulil albab
Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadzal batila sampai akhir. Baca itu. Itu adabnya, caranya ya. Ini disebutkan di sini. Tapi ini di dalam caranya ada. Ya, baca surat akhir surat Al-Imran. Baca itu, kemudian bacanya apa? Nah, baru di sini. Apa itu? Doanya. Waqul inda dzalik. Dan bacalah setelah ini apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati atina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نسترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Doanya. Dan ada lagi di sini panjang. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Alhamdulillah, banyak doanya. Itu diamalkan ketika bangun tidur, baca doa. Dulu enggak hafal, ya memang enggak hafal dulu. Pakai apa? Catat dulu di kertas. Ya, taruh tepat sebelum tidur. Begitu melek, baca. Ya, atau di HP. Catatan di HP, saya enak foto aja, stres, kelar. Ya, beres, zaman sekarang itu enak ya. Nah, setelah itu, setelah kita bangun, terus apa katanya? Faidah lebih sudah siap. Apabila kalian memakai pakaian, ya bangun tidur itu mulai pakai pakaian, ya. Wanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala bi satri awradik. Maka niatkanlah ketika kalian pakai pakaian. Ini setiap pakai pakaian, pakai baju, pakai sarung atau pakai celana, pakai apa, niatkan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menutup aurat. Ya Allah ya Karim, saya niat dalam pakai pakaian ini untuk menutup aurat saya. Kewajiban niatkan itu, dapat pahala, dapat pahala. Ya. Dan apalagi wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalq. Dan hati-hati, jangan sekali-kali kalian pakai pakaian apapun itu pakaiannya, tujuannya pakai pakaian tersebut untuk riya, ya, supaya dipandang orang, supaya dilihat orang, wah pakaiannya bagus, wah pakaiannya masya Allah, wah sarungnya mahal. Wah, jangan diniatkan untuk biar dianggap orang bagus atau gimana. Niatkan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menutup aurat. Itu caranya. Kemudian ada doanya yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Itu doanya apa ketika pakai pakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Saya ulangi lagi, alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikanku pakaian. Wa razaqanihi, dan memberikanku rezeki ini, yakni dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, min ghairi haulin minni, tanpa kepayahan bagi kami, dan wala quwwah, dan tanpa susah payah, ini tanpa tenaga kekuatan. Itu dibaca ketika pakai baju alhamdulillah atau pakai sarung. Terutama kalau sarung yang baru atau baju yang baru atau pakaian apapun yang baru, bacain itu supaya bajunya berkah. Ya, pakai baju baru, baca itu alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Siapa yang membaca itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, amalkan itu doanya, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk di adab dukhulil khala, adab kesunahan-kesunahan tata cara ketika masuk kamar mandi. Setelah kita bangun tidur diajari masuk kamar mandi adabnya apa aja. Lihatlah Imam Ghazali benar-benar ngatur hidup kita. Makanya orang amalkan hidayah, otomatis orang tersebut minas sholihin, jelas, nggak mungkin dia. Kalian pingin mimpi Rasulullah, kalian pingin dimimpi orang-orang soleh, amalkan kita hidayah. Amalkan, udah itu toh, nggak perlu sholawat ini itu, amalkan dulu ini. Ini dulu amalkan. Sebulan, 2 bulan bisa istiqomah, setahun, jaminanku tuh pasti mimpi, pasti. Apa yang ada kita hidayah ini diamalkan, beres sudah. Minas sholihin, beres. Ya, insya Allah dengan kita belajar, insya Allah Allah kasih taufik kepada kita, kemudahan kepada kita buat mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي